Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali bermain pick a card ya untuk kali ini yang seperti biasa saya sediakan untuk 4 pilihan. Oke. Ya, sebelum saya tunjukkan, saya akan langsung bagi aja dulu ya. Saya akan bagi setiap pilihan ini 8 kartu. Seperti biasa saya selalu membuka 8 kartu. Jadi bisa dilihat dulu di sini untuk pilihan-pilihannya ya. Saya tunjukin dulu deh. Nanti baru saya bagi. Yang pertama, Dance with Life. Dance with Life. Kemudian kedua, Take a Break. Take a Break. Lalu ada Answer the Call. Kemudian yang keempat ada Mirror. Oke. Dance with Life, Take a Break, Answer the Call, dan Mirror. Oke, saya langsung bagi ya, sambil kamu mendengarkan intuisi masing-masing. Mana kira-kira yang akan kamu pilih di sini, yang menarik kata hatimu. Saya ingin membuat satu prediksi mengenai seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Pastinya seperti biasa. Mungkin orang ini sudah tidak bersama dengan kamu, mungkin kalian sudah berpisah, atau mungkin berjarak ya, atau mungkin ada situasi yang menghalangi kalian untuk bisa bersama. Oke, intinya jadi di sini saya akan melihat akankah kalian bersama lagi. Oke, kalau kalian sudah terpisah atau mungkin sudah putus atau mungkin ada jarak LDR misalnya, atau ya jarak lokasi seperti itu, atau mungkin sudah tidak terkoneksi lama, orang yang kamu pikirkan itu mungkinkah akan bersama lagi dengan kamu ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya mau kasih ingat juga kalau pick a card ini tetap merupakan prediksi general ya. Jadi jangan jadikan ini sebagai sebagai patokan kamu bahwa ini adalah yang terjadi dalam situasi hubunganmu. Ya. Jadi ini prediksi umum. Prediksi umum ini bisa saja ada kemiripan begitu, ada kemiripan situasi yang kamu lewati, tapi bisa juga sebenarnya tidak seperti itu yang terjadi situasinya. Jadi harus bijak ya untuk melihat prediksi tarot. 6, 7, 8. Satu lagi. Oke, sudah dilihat. Akankah kalian bersama lagi? Bersama seseorang yang kamu pikirkan tentunya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Siap ya? 1, 2, 3, 4. Kita mulai untuk pilihan pertama. Saya singkirkan dulu ini. Ya. Saya singkirkan dulu untuk kedua, ketiga, dan keempat. Dance with life. Do something to change your energy. Oke. Sudah saya bagi ya. Sudah dilihat tadi. Sekarang kita lihat. Ten of Cups. Prince of Pentacles ini sama dengan Knight of Pentacles. Lalu Three of Pentacles. Lalu The Star.
Three of Swords. Wow, 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 wow. King of Swords. Justice dan Four of Wands. Oke. Ya. Kita lihat di sini ya untuk yang memilih kartu pertama. Situasi hubungan kalian di sini. Saya melihat bahwa ini sepertinya ada energi sebagian dari kamu yang memilih kartu pertama. Mungkin saja pernah berada di situasi pernikahan atau ya pernah menikah begitu dengan orang yang kamu pikirkan saat ini. Oke? Kamu pernah bahagia dengan dia. Pernah bahagia dengan dia dan tentunya situasi kehidupan kalian itu penuh dengan hal-hal yang indah. Saya melihatnya kalian menikmati hubungan pernikahan kalian saat itu. Oke? Dia orang yang penuh perhatian. Orang yang kamu pikirkan ini dia adalah orang yang penuh perhatian. Dia bertanggung jawab ya untuk komitmen yang saat itu kalian lewati. Oke? Dan dia membuktikan membuktikan diri dia di dalam komitmenmu itu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kalian dalam menjalin koneksi ini ya, dalam pernikahan ataupun ya, karena saya lihatnya di sini memang energinya menikah sih. Kalaupun belum menikah ya intinya ketika kalian menjalin hubungan itu memang sebelumnya satu hubungan yang sangat bahagia ya. Dia itu bertanggung jawab dan dia sangat membuktikan kepada kamu bahwa dia sangat berpengharapan besar untuk hubungan ini. Oke. Oke, tetapi ada situasi yang saya lihat di sini energinya hubungan kalian itu setelah melewati hal-hal yang membahagiakan, di sini energinya ada perasaan sakit hati dan kecewa dari salah satu pihak. Bisa jadi ini dia, bisa jadi ini kamu yang memilih kartu pertama ya. Tersakiti. Atau mungkin kalian di sini sepertinya mungkin kalian bahagia di awal-awal kebersamaan kalian ya. Dalam arti selepas beberapa waktu berlalu mulai muncul masalah-masalah dalam hal emosional kalian itu mulai kelihatan begitu. Mulai sering ribut, mulai sering bertengkar saya melihatnya, dan itu sangat menyakitkan untuk kamu ataupun dia. Oke? Dan hal itulah yang perlahan-lahan membuat kebahagiaan kalian itu hilang, pudar. Kebahagiaan hubungan kalian itu secara perlahan-lahan itu mulai tidak terasa lagi. Oke? Ini sepertinya ada yang mungkin ada yang bertindak terlalu dominan. Nah, seperti itu. Hubungan kalian itu diisi dengan salah satu pihak yang terlalu mendominasi, yang terlalu menguasai, yang ingin mengatur, yang ingin, ya istilahnya dia yang ingin segala kemauannya itu yang harus dituruti, ya. Jadi nggak seimbang, nggak balance. Kita tahu kalau misalnya di dalam satu komitmen hanya satu pihak saja yang ingin ingin menjadi pemegang otoritasnya, ya sulit. Walaupun dia misalnya laki-laki, dia mungkin merasa aku kan laki-laki, aku yang harus kamu turuti. Enggak juga gitu. Oke, dituruti dalam batas-batas tertentu, it's okay ya. Tapi kalau sampai misalnya terlalu mendominasi dan terlalu tidak bisa istilahnya tidak bisa ya kurang lebih dengan pasangan, itu juga kurang baik pastinya. Energinya dia mungkin sudah mendominasi, sudah terlalu ingin dituruti segala keinginannya, harus mengikuti semua aturannya, dia temperamen.
Nah, itu yang menyakitkan hatimu. Ya. Sudah terlalu istilahnya terlalu keras ya dalam menjalin hubungan ini, sikapnya terlalu keras, temperamen juga dia. Sehingga di sini saya melihat bahwa ya mungkin kamu atau dia di sini sempat, atau saat ini ya, kalau saat ini saya lihat bukan sempat lagi, saat ini kalian mungkin nggak bersama memang di sini energinya. Kalian nggak bersama lagi karena ada Three of Swords. Pada akhirnya ada salah satu pihak yang ingin tegas mengambil sebuah keputusan. Ingin tegas mengambil sebuah keputusan, apa yang menjadi keputusannya yaitu tadi. Lebih baik menghindari orang yang terlalu mendominasi, ya. Pergi. Ketika kamu ataupun dia di sini memutuskan untuk pergi, itulah barulah dirasakan olehnya atau oleh kamu nih. Arti sebuah kehadiran kamu atau dia di dalam hubungan ini. Dia mulai sepertinya berpikir, dan kamu ketika mengakhiri atau bukan menghindari dia, pergi dari dia, kamu sepertinya sudah memang mengabaikan segala harapan impianmu bersama dengan dia di sini. Sepertinya harapan-harapan kalian, apa yang kalian rencanakan untuk masa depan itu sudah sepertinya terabaikan. Oke? Tapi saya melihat memang itu tidak mengurangi keinginan dia dalam arti dia ingin tetap berusaha ya untuk membuktikan dirinya bahwa dia masih mau berupaya di sini. Mau berupaya. Dalam arti dia ingin tetap bekerja sama dengan kamu membangun hubungan ini lagi. Nah, seperti itu. Dia tahu mungkin selama kamu gak bersama dengan dia, dia sudah merasakan situasinya gak nyaman. Dia sudah mengevaluasi semuanya ya. Mengevaluasi keadaan dia. Sehingga di sini dia baru merasakan apa yang menjadi penyebab hubungan ini retak begitu atau bermasalah, itu adalah karena dia sudah sepertinya seperti menyadari. Nah, begitu. Mungkin saat ini jika dia belum terkoneksi dengan kamu, dia di saat-saat sedang bisa dikatakan ya mengambil waktu untuk mengevaluasi situasi dia. Atau mungkin ini memang sudah dia rasakan, dia lakukan. Dan di sini saya melihat apa yang menjadi outcome-nya nantinya. Dia masih ingin tetap pada tujuan awal semula berkomitmen dengan kamu. Yaitu dia masih ingin kembali memiliki satu hubungan yang harmonis bersama dengan kamu. Dalam arti ya tentunya untuk kamu yang memilih kartu pertama di sini, apakah dia akan kembali bersama dengan kamu? Kemungkinan itu ada ya. Karena dia di sini masih berpengharapan positif intinya. Pernah mengabaikan kamu, pernah mungkin bertindak terlalu kasarnya itu terlalu semena-mena dengan kamu ketika menjalin hubungan ini. Sehingga dia sudah benar-benar merasakan arti kamu itu sebenarnya di dalam hubungan ini sangat berarti. Arti kamu sangat berarti. Jadi ya itu, apa yang menjadi outcome-nya di sini saya melihat ya dia kembali kepada tujuan semula ketika dia bersama dengan kamu. Bahwa dia di sini ingin kembali menjalin sebuah komitmen ya, mungkin kembali memperbaiki pernikahanmu, atau mungkin di sini dia akan kembali memperbaiki hubungan
kalian yang sudah retak ini untuk bisa dikatakan berhasil lagi ya. Dia mengharapkan ini bisa kembali terwujud ya. Harapan dia komitmen ini bisa kembali terwujud, diperbaiki, kembali berbahagia seperti dulu. Oke, dance with life. Do something to change your energy. Jadi di sini dia memang sedang sedang bisa dikatakan sedang memikirkan untuk melakukan sesuatu agar energi yang negatif di hubungan ini bisa berubah. Dance with life. Ini seperti bagian dari kehidupan kalian lah yang harus kalian lewati di sini. Oke, untuk yang memilih kartu pertama, apakah dia akan bersamamu lagi? Saya melihat sepertinya untuk kartu ini kemungkinan itu ada ya, karena niat dia atau keinginan dia di sini masih terasa energinya. Oke? Ya, kita singkirkan untuk yang memilih kartu pertama. Sekarang kita beralih kepada kartu kedua. Tadi saya letakkan paling bawah ya. Take a break. Take a break. Strength kartunya. Kemudian ada Princess of Pentacles, ini kurang lebih Queen of Pentacles ya. The Hierophant. Princess of Wands. Wow. Lalu Nine of Wands. Two of Swords. Six of Wands dan The Hangman. Kartu kedua. Apakah dia akan bersama denganmu lagi? Situasinya begini ya. Sepertinya di sini dia pernah menantang hubungan ini dengan sesuatu yang cukup beresiko. Dia cukup berani waktu itu ya. Sebelumnya di dalam koneksi kamu dia cukup berani di sini menghadirkan orang lain dalam komitmen kalian. Oke? Saya melihat sebelum ini kamu dan dia, orang yang kamu pikirkan ya, itu pernah melewati sebuah hubungan triparty. Dalam arti ya, entah kamu atau entah dia di sini yang pernah menjalin hubungan dengan yang lain selain komitmen yang kalian jalani. Saya melihat di sini memang ada keyakinan atau mungkin ya sangat berani melakukan hal itu karena sebagian dari kamu di sini juga menghadirkan orang ketiga di dalam pernikahanmu. Oke? Entah mungkin di sini pasanganmu tahu atau tidak, yang jelas saya melihat bahwa apa yang kamu lakukan itu sangat tidak berkenan oleh salah satu pihak. Ya, kalau kamu misalnya yang menghadirkan orang ketiga, pasanganmu ya antara dua orang ini ada yang nggak berkenan dengan apa yang kamu lakukan. Oke? Dan kalau dia yang menghadirkan orang ketiga, mungkin kamulah yang tidak terima begitu ya, tidak terima dengan kondisi ini. Karena kamu melihat bahwa orang yang dia hadirkan di dalam hubungan ini, anggap aja dia yang menghadirkan orang lain ya di dalam hubunganmu sebelumnya, itu adalah bisa jadi kau melihat mungkin dia bertemunya di tempat kerja, mungkin rekan kerjanya yang kamu tidak duga sama sekali, sepertinya ya, rekan kerja yang pada akhirnya menjadi duri dalam daging di dalam hubunganmu, atau di sini memang ada energi ya menghadirkan orang ketiga ini. Energinya saya melihat bahwa dia adalah seseorang yang memang dikenal atau mungkin ya dikenal oleh pasanganmu kala itu dari
bisnis dia atau dari pekerjaan dia seperti itu, atau memang di sini dia bersama dengan seseorang yang memang sudah sukses dalam hal karir atau bisnis seperti itu ya. Jadi kamu ada sedikit perasaan gimana ya, mungkin kamu nggak berkenan, mungkin kamu benar-benar nggak terima. Bisa jadi dia ini adalah sahabat kamu, oke? Dan pada akhirnya di sini kamu menolak, atau mungkin dia juga menolak hubungan yang dijalin dengan situasi triparty ini, ya. Kamu nggak mau seperti ini terus. Walaupun mungkin sebelumnya, ya entahlah, di sini saya melihat mungkin dia berkompromi dengan kamu. Dalam arti bisa jadi ini memang ya energinya kalau ini di dalam pernikahan mungkin ada istri pertama, ada istri kedua seperti itu ya, bisa jadi. Atau mungkin dia nikah siri dan sebagainya. Jadi kamu capek. Ada energi memang di sini ada seperti berkompromi. Tapi kamu nggak mau. Pada akhirnya kamu menolak karena kamu di sini itu tadi saya melihat bahwa kamu sudah cukup lelah mengatasi beban kamu di dalam hubungan yang seperti ini. Hubungan yang sangat menguras emosi kamu, ya. Jelaslah di sini ada orang lain di dalam hubunganmu. Sehingga saya melihat bahwa ya kamu nggak mau tahu lagi dengan hubungan ini, ya. Kamu nggak peduli lagi dengan komitmen kamu dengan dia. Yang kamu lakukan di sini hanyalah kamu seperti ingin move on saja dari situasi ini. Bisa jadi di sini tidak ada situasi kalian bercerai atau berpisah. Kamu hanya move on dan kamu pergi. Bisa kamu, bisa dia, ya. Situasinya di sini memang hubunganmu menggantung. Hubunganmu di sini belum ada keputusan final. Apakah diakhiri atau tidak. Tapi yang jelas karena kamu merasa situasi hubungan ini tidak nyaman buat kamu, tidak seperti apa yang kamu inginkan, kamu memilih move on. Mungkin kamu pergi dari dia tanpa keputusan apapun. Dia pun begitu. Oke. Lalu bagaimana? Apakah kalian akan bisa bersama lagi? Kalau saya melihat di sini bisa jadi dia memang sedang mengumpulkan keberanian dia. Keberanian dia dalam hal mungkin orang yang selama ini bersama dengan dia adalah orang yang memang cukup mapan ya dalam hal finansial. Dalam arti saingan kamu itu loh ya. Kompetitor kamu yang dia hadirkan itu, saya melihat memang sosoknya orang yang cukup mapan, handal. Mungkin dia kalau wanita, dia wanita karir. Kalau dia pria, dia seorang businessman yang memiliki pencapaian-pencapaian sukses dari sisi materi, ya. Dan di sini saya melihat bahwa energi dia memang dia mencoba mengumpulkan keberanian dia. Dalam arti ya dia mungkin agak keras kepala juga begitu. Agak keras kepala juga dengan kamu ya. Mungkin ada keinginan dia juga ingin berkompromi dengan kamu pun ada, tapi ya dia lebih kalau saya lihat itu dia seperti gengsi juga begitu ya, menjaga ego dia. Sehingga di sini walaupun saya melihat energi dia, mungkin dia ketika kamu meninggalkan dia begitu saja bersama dengan pilihan lainnya ini, ya dia ada rasa kehilangan juga. Ada sisi dia kesepian. Walaupun ada pasangannya yang lain ya. Saya lihat dia ya sebenarnya di satu sisi hatinya juga seperti kosong. Biasanya ada kamu, tiba-tiba kamu pergi karena kamu tidak terima diperlakukan seperti ini. Dia merasa seperti
sisi jiwa dia itu ada yang kosong, kesepian intinya ya. Walaupun memiliki pasangan lain dia kesepian. Dan di sini dia sepertinya walaupun dia bimbang ya, perasaan dia bimbang atau mungkin dia juga seperti ada perasaan kalau dikatakan stuck ya, saya melihatnya mungkin dia lebih kepada konflik batin dia. Ya, konflik batin dia. Mungkin ada perasaan dia bersalah sampai kamu pergi meninggalkan koneksi ini. Yang mana saya melihat dia lebih banyak mengambil waktu dia untuk ya semacam mencari kedamaian hati dia. Dia ada perasaan bersalah begitu ya. Dan dia di sini mencoba untuk mendamaikan perasaan dia, hati dia itu dengan lebih ya memperdalam spiritual dia. Mungkin dia meminta bantuan ahli-ahli agama begitu ya, para ulama untuk bisa memberikan semacam petunjuk, memberikan dia semacam ujangan agar dia lebih damai, agar dia tidak merasa tertekan atau merasa bersalah dengan situasi ini. Oke? Dia ingin ya seperti pemulihan diri dia juga, agar dia tidak terus merasa dihantui perasaan bersalah. Ya, kalau saya melihat memang di sini ada sisi keras kepala dia. Keras kepala dia untuk apa ya? Kalau saya lihat untuk terkoneksi ke kamu lagi itu ada sisi ini, ada sisi dia menjaga ego dia ya, ada ego dia yang masih kuat di sini. Di satu sisi memang dia merasa bukan ingin sih, dia kesepian begitu, ada sisi hati dia yang kosong. Tapi intinya untuk pergerakan dia memperbaiki koneksi ke kamu itu saya lihat dia masih tidak melakukan itu. Dia masih punya ego yang cukup kuat di sini. Keras kepalanya itu loh yang saya rasakan di sini energinya ya. Sehingga pada akhirnya ya, walaupun dia merasa kehilangan kamu, dia di sini mencoba menyesuaikan diri dengan situasi dia sekarang tanpa kamu. Saya melihat bahwa dia mungkin di sini lebih mencoba untuk bersabar ya. Mungkin pertimbangan dia tidak ada kamu, aku punya yang lain. Ya, jadi karena energi dia seperti itu, dia di sini ya paling tidak saya melihat dia masih berada di situasi dia yang sekarang. Tidak ada pergerakan yang mengarah kepada kamu, koneksinya seperti itu. Dia mencoba untuk bisa menyesuaikan dirinya ya, menyesuaikan dirinya dengan situasi yang saat ini dia rasakan bersama dengan pilihan lainnya. Dia mencoba untuk ya, itu tadi mengapa dia sampai datang ke ahli-ahli agama atau mungkin dia lebih memperdalam agama atau mungkin memperdalam spiritual dia itu untuk pemulihan diri dia dari rasa-rasa bersalah yang dia rasakan sejak kamu pergi dari hidupnya. Oke, jadi kalau dikatakan di sini pilihan kedua, take a break, life work, notation, get off the treadmill. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Bisa dikatakan ini adalah saatnya dia untuk take a break, itu untuk istirahat sejenak. Dia ya beristirahat. Dia tidak melakukan tindakan apapun yang terkoneksi ke kamu, yang memilih kartu kedua. Dalam arti ya itu tadi, dia lebih mencoba menyesuaikan keadaan dia yang sekarang ya. Karena mungkin ini adalah satu situasi yang memang harus dia lewati dulu, begitu. Jadi apakah kamu akan bersama lagi dengan dia yang memilih kartu kedua? Kalau saya melihat kartunya seperti ini ya tentunya energi untuk saat ini ya belum ada pergerakan dia untuk bersama kamu lagi. Oke? Untuk kamu yang memilih kartu kedua, tapi namanya energi itu bisa berubah. Kali ini dari dia yang terkoneksi dengan kamu, siapapun orang yang kamu pikirkan itu sedang tidak
tidak ada bisa dikatakan tindakan dia ke kamu tuh sedang tidak dia lakukan sama sekali. Tidak ada pergerakan dia untuk kembali bersama dengan kamu. Oke. Kita akan lanjutkan ya untuk kartu selanjutnya. Pilihan kartu ketiga. Siapa yang memilih kartu ketiga di sini? Kartu ketiga, answer the call. Answer the call. Ace of Cups. The Heel atau Heel of Fortune. The Sun. Queen of Cups. Wow. Ten of Wands. Nine of Cups. Six of Swords. Dan Six of Pentacles. Oke. Kita lihat untuk yang memilih kartu ketiga. Ya. Apa yang akan terjadi untuk koneksimu ini? Apakah kalian akan bersama lagi? Kita lihat situasimu dulu. Sebelum ini, ya, sebelum kalian terpisah atau tidak terkoneksi. Kalian itu sebenarnya sepasang anak manusia yang saling mencintai tampaknya di sini ya. Kamu sama-sama jatuh cinta, kamu sama-sama ya memiliki cinta yang besar. Kamu punya, dia pun punya. Oke. Kalau saya lihat di sini mungkin ketika kalian bersama itu sepertinya kalian sama-sama mendapatkan sebuah keberuntungan. Dia merasa beruntung mendapat kamu, kamu pun begitu merasa beruntung mendapatkan dia. Mungkin kamu dan dia merasa, oh ini takdirku barangkali ya. Takdirku ini adalah dia, dia pun begitu. Wah, seperti itu ketika kalian bersama. Dan banyak sekali harapan-harapan ataupun keinginan-keinginan kalian ke depan untuk bersama itu banyak yang kalian rencanakan ya. Kalian ingin keberhasilan, kalian ingin ya mungkin ingin memiliki anak, kalian ingin bahagia pernikahan ini kalau kalian menikah. Pokoknya hal-hal baik lah yang ingin kalian capai ketika kalian bersama, berkomitmen. Oke? Dan di sini memang saya melihat bahwa entah kamu atau entah dia di sini merasa sangat bahagia. Merasa sangat bahagia dan ya bisa dikatakan kalau ini adalah sosok pasanganmu, dia adalah sosok yang sangat bijak saat itu ya. Dia sangat memberikan kebahagiaan buat kamu. Kalau dia di sini adalah wanita ya, kamu memiliki seseorang pasangan yang sangat berbakti kepada kamu. Dia wanita yang cantik seperti itu. Oke? Pokoknya sempurna lah kalian itu sama-sama cinta, sama-sama berbahagia, sama-sama ingin kebahagiaan ke depan. Situasi yang sangat-sangat romantis kalian lewatkan di kala itu. Ya. Dan walaupun mungkin saya melihatnya di kemudian hari ada semacam beban yang terasa di dalam hubungan ini. Apa yang menjadi beban di sini tampaknya bisa jadi karena salah satu dari kalian di sini ya, setelah berjalannya waktu, kalian itu mungkin entah kamu atau dia menjadi seseorang yang terlalu menuntut pasangan. Ya. Sehingga itu ya sepertinya membuat pasanganmu, kalau kamu yang suka menuntut ya, pasanganmu tuh jadi terbeban. Dia menjadi cukup di bawah tekanan kamu begitu.
Kalau kamu yang suka menuntut saat itu, atau kalau kamu yang nggak bisa ngertiin dia. Ya, sehingga di sini saya melihat bahwa entah kamu atau dia lagi nih. Saya ngelihatnya mungkin kamu ya. Kamu mungkin di sini ingin mengambil kesempatan. Kalau kamu yang selama terkoneksi itu terbeban dari dia, kamu di sini akhirnya menginginkan sebuah kesempatan untuk bisa bahagia. Bahagia dalam arti ya, kamu ingin bahagia dengan hal-hal yang masuk akal ya. Kalau seperti ini, situasi hubungan yang penuh tekanan, penuh tuntutan, itu kamu rasanya sepertinya kamu nggak tahan begitu, kamu nggak tahan seperti ini terus. Kalau saya melihatnya, memang kamu mungkin di sini kamu ingin berbahagia dengan apa ya? Kalau saya katakan di sini sebentar, saya lihat di sini sepertinya ada sesuatu hal yang kamu dapatkan. Setelah kamu terbeban di sini, mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang bisa jadi itu menguntungkan buat kamu. Entah mungkin kamu mendapat pekerjaan atau mendapat mendapatkan kemungkinan untuk berhasil lah intinya, ya. Buat diri kamu sendiri. Nah, pada saat itulah maka saya melihat kamu memiliki satu kesempatan untuk keluar dari hubungan kamu yang memiliki beban ini, menurut kamu, ya? Atau memang di sini beban di dalam hubungan kalian itu sebenarnya tidak bermasalah. Yang menjadi beban ini adalah kesempatan ini. Saya lihat kesempatan yang didapat. Mungkin ada di antara kalian yang mendapatkan pekerjaan yang cukup menjanjikan atau kesempatan belajar lagi, tetapi di tempat yang jauh. Saya melihatnya seperti itu ya. Misalnya nih, pasanganmu mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang wow, lumayan. Tapi dia harus pergi di benua mana? Jauh banget kan? Dan kamu di sini harus ditinggal sendiri. Tapi itu kesempatan sebenarnya. Karena selama ini saya melihat hubungan kamu mungkin beban yang lain itu mungkin dari sisi apa ya? Selain hal-hal yang mungkin dari sisi-sisi lain, di sini juga mungkin dari finansial. Nah, kalau di sini kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini menggiurkan, itu jadi beban tambahan. Bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam arti mendapatkan kemungkinan untuk ya materi finansial yang stabil, tapi kondisinya harus menjauh, harus berpisah, harus berjarak begitu ya. Jaraknya nggak main-main ini, jaraknya jauh. Ini ada situasi harus melakukan perjalanan jauh begitu, ya, harus melakukan perjalanan jauh untuk sesuatu yang positif. Jadi bisa jadi ya memang ini soal mungkin harus mengikuti pendidikan ya, melanjutkan pendidikan agar karir bisa naik begitu, atau mungkin di sini ada tugas kerja yang jauh, atau memang ada dapat tawaran kerja yang jauh, intinya seperti itu. Dan kamu yang mengetahui ini, bila ini pasanganmu yang akan bepergian jauh, bertugas jauh, kamu jadi agak tertekan juga gitu. Kamu jadi ya gimana ya, antara iya dan tidak begitu. Situasinya memang hubungan kalian di sini jadi tidak stabil. Hubungan yang tidak stabil di sini. Saya melihat bahwa mungkin di sini kalian saat ini lagi LDR, ya. Kalian pada akhirnya memutuskan kita berpisah jarak. Kita terima, kita jalanin aja. Ya. Saya lihat sepertinya memang kamu dan dia mengambil kesempatan itu. Karena mungkin ya kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali begitu ya. Kesempatan kerja atau kesempatan melanjutkan pendidikan begitu. Yang seperti ini
tidak akan ada dua kali. Sehingga di sini kalian terpisah. Terpisahnya bukan karena masalah, tapi saya melihat karena tugas ataupun juga karena ya ada jarak yang mengharuskan kalian tidak bersama. Kalau begini sih, apakah kalian akan bersama lagi? Oke lah ya. Ya, ini saya melihat memang kalian nanti akan bersama lagi. Ini ada awal hubungan. Bahkan kalau kalian ketemu lagi, nanti itu tentunya akan lebih besar cinta kalian ya. Kesempatan untuk bersama itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya mungkin saja di sini setelah kalian terpisah ada hal-hal, apalagi di masa pandemi ini ya, ada hal-hal yang menakutkan buat kamu memikirkan kemungkinan untuk bersama dia itu seperti apa ke depannya. Saya lihat memang di sini harus ada perjuangan untuk bisa bersama lagi. Dan kalau kalian nanti ketemu lagi ya, kalian akan kembali bersama lagi, itu cinta kalian akan lebih besar lah satu sama lain ya. Saya melihat memang hanya waktunya untuk bersama lagi itulah yang saya lihat di sini ya, harus bisa mengharapkan divine timing. Waktunya itu harus melihat kesempatan yang benar-benar menguntungkan. Apalagi energi pandemi seperti ini ya. Jadi ya kamu melihat situasi ini, mau tidak mau kamu harus bisa menghadapinya ya, menghadapi kondisi terpisah yang seperti ini. Kamu nyesek di sini, kamu ya galau, gelisah karena ada jarak yang saya lihat mungkin jaraknya ini cukup jauh ya. Kalau saya lihat jarak yang cukup jauh antara kamu dengan dia, sehingga di sini bisa jadi ada situasi yang nggak stabil di dalam perasaan kamu. Ada juga di sini yang saya rasakan energinya. Ketidakstabilan ini mungkin sebagian dari kamu yang memilih kartu ketiga ya. Ini ada energi yang mulai ya berbagi. Entah berbagi perhatian, entah berbagi apa ya. Dalam arti ya ketidakstabilan ini muncul di dalam hubunganmu ini karena jarak kalian. Jarak kamu dengan pasanganmu di sini. Sehingga ya kayaknya memang entah kamu atau dia. Karena ini kan jarak, kita nggak tahu LDR. Ada yang berbagi hati. Oke? Jadi situasinya seperti itu, kondisinya seperti itu. Kamu nggak stabil di sini. Mungkin kamu merasa aja seperti ada yang nggak nyaman kamu rasakan. Ya, selama tidak bersama dengan dia. Oke, saya melihatnya bahwa kalian akan bersama lagi. Kalian akan bersama lagi. Tapi itu tadi energinya ada situasi mungkin kamu atau dia di sini. Saya melihat selama tidak bersama inilah ada yang sedang berbagi hati, berbagi perhatian dengan yang lain. Berbagi cinta barangkali. Itu yang perlu diwaspadai ya. Karena di sini ada keinginan apa ya? Berbahagia itu ada. Untuk berbahagia bersama dengan dia yang jauh itu kuat. Berbahagia dengan seseorang pun sepertinya ada. Karena di sini ada Ace of Cups. Bisa jadi di sini ada yang menjalin sebuah hubungan ketika berjarak. Menjalin sebuah hubungan yang lain ketika kalian berjarak. Ya, begitu. Tapi kalau kembali ke tema, apakah kalian akan bersama lagi? Tentu saja. Di sini ada answer the call. What is your soul calling you to do? Apa yang menjadi panggilan jiwa kamu yang harus kamu lakukan di sini? Itu yang harus dilakukan oleh pasanganmu atau kamu yang sedang pergi menjauh atau sedang berjarak dengan kamu di sini. Jadi
Ini saya melihatnya lebih kepada situasi ketika kalian tidak bersama ya. Kalau untuk bersama lagi, ya saya melihatnya itu pasti jelas ada bersama lagi. Hanya yang perlu diwaspadai situasi ketika kalian tidak bersama inilah ada kondisi salah satu di antara kalian ini sedang mengawali hubungan lagi, ya, mengawali hubungan dengan seseorang, dalam arti ya berbagi hati, berbagi perasaan dengan yang lain. Oke. Ya seperti itu. Benar. Mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu pertanda buruk ya. Bukan menjadi pertanda buruk untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Just one. Ini hanya untuk ya, anggap saja ini untuk sebagai mengantisipasi, berjaga-jaga. Tidak harus seperti itu kondisinya ya. Untuk yang memilih kartu ketiga. Kartu terakhir sekarang ada Mirror. Oke, kita lihat. The High Priestess. Seven of Swords. Ace of Wands. Three of Wands. Lalu Death. The Moon. The Magician dan The Chariot. Waduh. Ini 1, 2, 3, 4, 5 Major Arcana. Wow. Ini kemungkinan kuat memang seperti ini kondisinya. Memang seperti yang terlihat di kartu. Major Arcana-nya keluar banget nih, keluar banyak. Oke, kita lihat ya yang memilih kartu terakhir. Apakah kalian akan bersama lagi? Saya melihat begini loh ya, kamu dengan dia. Kamu dengan dia di sini sepertinya sedang tidak terkoneksi. Tidak ada komunikasi. Sama-sama diam. Ada situasi masa lalu yang cukup bermasalah antara kamu dengan dia dan mungkin di sini hubungan kamu juga sudah berakhir ya. Sepertinya tidak ada koneksi sama sekali antara kamu dengan dia. Komunikasi tidak ada. Saling mengetahui itu nggak ada. Dia nggak tahu kamu seperti apa, kamu pun juga nggak tahu dia sekarang seperti apa. Ada energi masa lalu yang cukup bisa dikatakan yang menjadi masalah itu berkaitan dengan kecurangan, manipulatif, mungkin pengkhianatan. Itu yang menyebabkan hubungan kalian ini berakhir. Di sini ada hal-hal yang membuat kalian pada akhirnya ya melihat hubungan ini sepertinya gelap begitu ya. Untuk kedepannya pun tidak jelas. Oke. Di sini situasi masa lalu itulah yang pada akhirnya diambil sebuah tindakan oleh salah satu di antara kamu. Mungkin juga kesepakatan kalian berdua mengambil sebuah tindakan untuk melepaskan hubungan ini. Entah dia, entah kamu mengambil sikap melepaskan hubungan ini karena mungkin di sini ada kesempatan untuk bisa mengawali sesuatu yang lain, bukan dengan hubungan ini lagi, bukan dengan komitmen ini, ya. Karena terlihat memang ini situasinya hubungan kamu di sebelum ini ada sisi yang kurang baik begitu, energi negatif, kecurangan. Saya melihat di sini memang salah satu dari kamu mengambil tindakan sepihak. Tindakan sepihak dalam arti kamu merugikan atau dia merugikan kamu atau kamu yang merugikan dia. Dalam arti ya langsung
langsung bertindak untuk melepaskan hubungan ini dan memikirkan kemajuan diri kamu aja, masa depan kamu aja gitu. Bisa jadi kamu yang salah satu dari kamu yang melakukan tindakan manipulatif itulah yang mengambil sikap untuk melepaskan hubungan ini ya. Intinya ya mencari keuntungan sendiri. Oke? Itu yang terjadi di masa lalu untuk hubungan kamu. Entah kamu atau entah dia. Yang jelas hubungan kamu ini berakhir intinya karena salah satu dari kalian mengambil tindakan sepihak untuk melepaskan hubungan ini demi yang lain. Entah yang lain itu apa, apakah demi orang lain atau mungkin di sini memang ada hal-hal lain yang bisa jadi lebih menguntungkan dia daripada harus terus berada di hubungan ini. Begitu intinya ya. Hubungan kamu ini ke-triggernya itu dengan situasi manipulatif seseorang. Mungkin manipulatifnya di sini yaitu dia mengambil tindakan untuk segera melepaskan hubungan ini demi keuntungan dia yang lain. Bukan berarti kecurangan, perselingkuhan dan lain-lain ya. Bisa jadi itu juga yang menjadi penyebabnya. Yang jelas sisi yang saya lihat di sini adalah dari salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan untuk pihak yang lain. Begitu. Entah kamu, entah dia. Ya. Oke. Lalu apakah kalian akan bersama lagi? Saat ini dia sedang mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi kata hati dia. Ya. Dalam arti saat ini saya lihat bisa jadi dia situasinya sedang mencoba healing. Setelah kalau dia yang meninggalkan kamu loh ya. Kalau dia meninggalkan kamu setelah melewati situasi-situasinya yang mungkin dia anggap bisa memberikan keuntungan baginya, ternyata justru kebalikannya, justru lebih banyak merugikan dia juga. Dalam arti dia dapat karma, ya kan? Nah, di sini dia mulai healing. Saya melihatnya dia mulai healing, mulai mencoba mengikuti apa yang menjadi kata hati dia, keinginan dia, intuisi dia. Yaitu di sini dia ingin melakukan semacam transformasi, perubahan. Perubahan tentunya tentang situasi masa lalu dia dengan kamu. Ya. Situasi masa lalu dia dengan kamu. Itu yang sedang dia pikirkan. Dalam arti keinginannya, kata hati dia itu sedang mengarah ke situasi masa lalunya. Kepada kamu yang pasti. Tapi di sini dia sedang ingin benar-benar memastikan dulu untuk bisa untuk bisa datang kepada kamu itu dia ingin benar-benar memastikan dulu kondisi dia atau mungkin juga kondisi kamu. Ya. Saya melihat di sini ada masalah kepercayaan. Mungkin dia tidak percaya dengan kamu atau dia takut kamu tidak percaya dengan dia lagi. Saya juga melihat bahwa sebagian dari orang yang kamu pikirkan ini, saat ini dia dalam situasi takut. Ada sesuatu yang membuat dia takut atau yang mungkin ya dia terancam begitu loh. Dia terancam. Ada sebagian yang merasa ada yang membuat dia terancam sehingga keinginannya untuk memperbaiki hubungan kamu ini itu saat ini belum bisa benar-benar dia wujudkan. Ya. Dia masih gelap lah. Untuk bisa bertindak itu dia masih perlu
perbaikan diri dia, perlu memperbaiki situasi dia. Entah apapun itu, apakah dia perlu memperbaiki finansial dia, apakah dia perlu memperbaiki kondisi dia sekarang, entah seperti apa. Sepertinya di sini ada yang dia takutkan, ancaman, begitu. Sehingga ya saya melihat dia di sini masih mencoba untuk mencari semacam peluang, atau mungkin di sini dia masih sedang mengupayakan sesuatu sebelum benar-benar bertindak kepada kamu, ya. Mungkin yang menjadi ketakutan dia atau ancaman dia di sini adalah tentang kondisi dia sekarang. Ada sebagian dari dia yang mungkin saat ini sudah memiliki keluarga. Dalam arti tidak bersama dengan kamu, dia membuat atau membentuk keluarga baru. Tapi apa yang menjadi niat dia berkeluarga itu ternyata ya itu tadi saya katakan, dia mendapat karma. Sisi yang dia harapkan dengan cara meninggalkan kamu begitu saja, itu tadi dia dapatkan hal-hal yang merugikan juga dari tindakannya tersebut. Misalnya dia membangun sebuah komitmen baru dengan seseorang, ada hal yang membuat dia merasa terancam, yang membuat dia merasa ketakutan. Aneh ya, berkomitmen kok ketakutan. Ya energinya saya lihat seperti itu. Memang dia sepertinya dia merasa rugi atau ya itu tadi ada perasaan menyesal juga melakukan tindakan meninggalkan kamu begitu saja demi hal lain ini. Hal lain yang dia lakukan untuk diri dia ini ternyata dia ya membuat satu komitmen lain, saya lihat ya. Oke. Apakah dia akan bersama kamu kalau seperti ini kondisinya? Saya melihat bisa jadi dia akan datang kepada kamu. Karena di sini energi dia berupaya untuk mendapatkan semacam peluang ya, melepaskan hal-hal yang mengancam dia selama ini. Itu tindakan yang ingin dia lakukan dulu. Tindakan pertama, dia harus bisa terlepas dulu dari hal-hal yang bagi dia cukup mengancam dia, yang membuat dia tidak bisa bertindak apa-apa ya, yang merugikan dia di komitmen dia yang sekarang. Dan nanti setelah dia bisa melepaskan itu, dia akan mencoba mengawali lagi satu hal yang bisa dia harapkan membawa masa depan dia lebih baik, begitu ya. Di sini dia di situasi sudah bisa membedakan mana yang ternyata selama ini memberikan kebahagiaan dengan dia dan mana yang tidak, ya kan? Mana yang benar-benar tulus, mana yang tidak. Nah, seperti itu. Dia di situasi seperti itu. Dan ya energi dia saat ini memang sedang dalam keadaan sulit intinya. Sulit dengan komitmen dia yang sekarang. Karena saya lihat memang di sini dia punya komitmen lain. Entah sudah menikah, entah sudah ya berkeluarga, begitu berkeluarga ya menikah ya. Komitmennya dia ini yang sekarang ini cukup membuat dia merasa ada teror begitu loh ya. Sepertinya apa yang menjadi kekurangan dia itu dipegang oleh pasangannya dan itu yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ya, energinya the Chariot. Dia tetap akan mencoba kembali ya. Melihat masa depan dia, kemajuan hidup dia ke depan itu nantinya setelah dia bisa benar-benar melepaskan teror dia yang saat ini sedang dia rasakan. Ancaman-ancaman ataupun ketakutan-ketakutan dia. Oke. Mirror. Who or what is trigger you? Ya, dia ini lagi ke trigger gitu. Apa yang menjadi masalah dia
itulah yang pada akhirnya menyadarkan dia ingin kembali bersama dengan kamu. Ya, ini dia lagi ke-trigger dengan komitmen yang dia jalani sekarang. Dan dia ingin mencoba keluar, melepaskan ancaman ini untuk nantinya bisa bersama dengan kamu lagi. Jadi apakah dia akan bersama dengan kamu lagi? Tentu saja, tapi sabar ya. Karena di sini ya situasi ini nggak tahu, bisa jadi masih cukup lama dia bisa melepaskannya ya. Tapi energi dia, niat dia, tekad dia memang dia ingin segera keluar dari kondisi yang membuat dia merasa cukup bermasalah di sini. Oke, itu dia yang memilih kartu keempat, kartu terakhir di pick a card kita kali ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk pick a card yang sudah saya hadirkan. Jika ini mungkin ada kesamaan-kesamaan dari 4 pilihan ini dengan energi kamu dan kamu ingin melihat lebih jauh lagi kelanjutannya, silahkan. Saya bisa kamu hubungi melalui personal reading di email ataupun WhatsApp. Ketemu lagi nanti di pick a card yang lain. Bye.